Software hotel. Untuk mendapatkan installer software hotel, kita download dari internet. Kita buka browser, kita ketikkan di sini softwareiT.com. Seperti ini websitenya. Mari kita download. Namanya adalah software penginapan, guest house, rumah singgah, kos harian. Kita download di sini, kemudian klik ini installernya, kemudian kita melakukan proses pendownloadan. Software hotel adalah software untuk kebutuhan administrasi pada hotel, penginapan, guest house, kos harian, dan lain sebagainya. Software hotel adalah program aplikasi software untuk keperluan hotel yang digunakan untuk mendata detail kamar hotel, data pelanggan, data layanan, transaksi booking kamar hotel, transaksi check-in atau masuk ke dalam hotel, transaksi layanan hotel, transaksi check-out, dan melihat atau memonitor ketersediaan kamar yang terdapat di hotel. Ini installernya sudah kita download, mari kita install. Kita double klik, run, next, install, finish. Nah, seperti ini installernya. Untuk menjalankannya adalah username master, password dikosongi untuk awal-awalnya, klik login. Untuk pertama kali ketika belum membeli, maka muncul jendela registrasi ini. Untuk melakukan pembelian silakan ketikkan SMS order pagar PPC pagar ST010 pagar, kirim ke ini nomor 082264888444. Ini adalah fitur dari software hotelnya. Ada untuk data masternya, ada untuk mendata kamar, pelanggan, dan layanan. Sedangkan untuk transaksi bisa untuk proses transaksi booking, check-in, transaksi layanan, dan check-out. Serta ada fitur untuk memonitor apakah suatu kamar tertentu tersedia atau tidak. Sedangkan di panah kecil ini ada bagian pengaturan. Nah, di sini bagian pengaturan bisa untuk mengatur untuk identitas hotel, yaitu nama hotel, alamat, dan nomor kontak hotel. Kemudian bisa untuk menentukan lokasi database jika saja misalkan dibuat jaringan client server, maka satu database bisa untuk beberapa komputer, maka bisa diatur di pilih lokasi database ini. Jadi databasenya di salah satu komputer saja yang di sharing, kemudian pilih lokasi database melalui sini. Kemudian ini pada pengaturan hak akses pengguna, jadi nanti yang login bisa dibeda-bedakan. Misalkan ini defaultnya master, nanti bisa ditambahkan username baru, klik tambah, kemudian isikan username baru serta hak aksesnya, seperti itu. Baik, kita mulai dengan menu kamar. Jadi menu kamar ini digunakan untuk mendata seluruh data kamar yang ada di hotel. Misalkan hotelnya punya 50 kamar, ya didata semua 50 kamar tersebut. Misalkan ini sudah ada contohnya, silakan dihapus, kemudian diisikan data kamar di hotel Anda, karena ini hanya sebagai contoh saja. Ini contoh untuk mengisikan, ini sudah diisi contohnya untuk mengedit seperti ini. Mari kita contohkan untuk mengisikan data baru untuk data kamar. Klik tambah, kemudian misalkan kode kamarnya kita kasih nama apa, misalkan K003 atau R003, misalkan room 003 R003. Nama kamarnya misalkan kamar ekonomi nomor 03, misalkan seperti itu. Misalkan tipe kamarnya, untuk tipe kamarnya ini sudah ada contohnya, deluxe, ekonomi, presiden suite, standar, dan sebagainya. Ini bisa Anda hapus, Anda sesuaikan dengan jenis-jenis kamar yang ada di hotel Anda. Yang tidak cocok silakan dihapus, yang kurang silakan ditambahi. Untuk menambahkan, klik di sini, kemudian ketikkan di sini misalkan premium, ya misal saja, enter atau tekan tambah itu, misal itu. Untuk tipe misalkan ini ekonomi, saya pilih ekonomi. Harga bisa didata di sini, atau bisa juga ketik manual di sini. Misalkan harganya adalah 300.000 per kap, atau berapa ya, 200.000 per malam.
ranjangnya apa, double bed, single bed, atau ranjang apa, bisa Anda data di sini untuk data ranjang yang ada di hotel Anda. Misalkan di sini contohnya adalah single bed dan double bed. Sudah ada di sini. Misalkan saya ambil contoh double bed. Dewasa misalkan maksimum 2 orang dewasa. Anak-anak misalkan 2 anak. Extra bed misalkan jika saja suatu keluarga tertentu sudah memesan kamar hotel, kemudian ternyata dia bawa anak banyak sekali. Nah, itu dikenakan extra bed karena maksimum 2 anak. Kalau anaknya yang dibawa banyak, itu nanti bisa dikenakan biaya extra bed, misalkan saja per anak 50.000. Nilai breakfast misalkan dapat jatah breakfast untuk diberikan kepada restoran, misalkan nilainya berapa, misalkan nilai breakfastnya 25.000. Kondisi baik, simpan. Nah, seperti itu sudah terdata di sini. Ini adalah untuk mendata kamar. Sedangkan data yang lainnya juga bisa diisikan dengan seperti contoh di data kamar ini. Mari kita contohkan untuk mengisikan data pelanggan. Misalkan orang yang mau menginap, datanya kita masukkan di data pelanggan ini. Untuk menambahkan, klik tambah. Misalkan kodenya kita buat auto. Ini juga bisa diubah, misalkan pelanggan ya P atau PEL atau apa, buat gini. Nah, PEL. Nah, itu ya. Misalkan ini kan pelanggan pertama, misalkan PEL 0001. Misalkan namanya adalah, misalkan namanya Paijo Gundul, misalkan namanya itu. Ini kan contoh saja ya. Teleponnya misalkan 012345. Ini kan contoh saja, bisa Anda isikan suka-suka Anda. Misalkan alamatnya mana, Jalan Becek 0123. Ini kan contoh saja, kotanya apa dan sebagainya, pekerjaannya misalkan apa. Untuk data-data pekerjaan orang yang menginap bisa kita diisikan di sini, misalkan sales, atau misalkan guru, atau misalkan polisi, atau misalkan pedagang. Ya, banyaklah, silakan diisikan di sini. Misalkan pekerjaannya sales. Identitasnya apa, KTP atau SIM atau apa, bisa di sini identitas yang ditunjukkan. Ini kan contoh saja, identitas KTP, nomornya berapa, ini kan contoh saja ya, contoh. Kendaraannya apa dan sebagainya, silakan diisikan. Kalau sudah selesai, kemudian untuk afiliasinya ini, misalkan dia datang tahu dari langsung muter-muter atau menemukan dari Traveloka atau dari mana, suka-suka, silakan diisikan dan klik simpan. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian untuk layanan ini, misalkan di hotel Anda melayani berbagai layanan, misalkan cuci mobil atau mungkin makanan atau apa saja layanan tambahan yang berbiaya, silakan didatakan di sini. Baik, akan saya contohkan langsung untuk proses booking oleh pelanggan. Ini misalkan orang yang mau masuk hotel bisa booking dulu atau bisa langsung check in dengan memasukkan identitas check in di sini. Kalau dia sudah pesan sebelum hari H atau sebelum hari waktunya, itu masuk ke booking dulu. Misalnya ini booking, di sini klik input transaksi booking baru. Nah, ini contohnya sekarang kan tanggal 5 September, ini kan contoh saja. Misalkan dia mau nginap 5 hari lagi, tanggal 10 misalkan, ya ini diubah, ini mulai tanggal berapa, tanggal 10. Nah, kamar nomor berapa yang mau diorder. Ya, di sini kalau kita klik di sini, cari di sini, yang muncul di sini adalah yang ready saja. Kalau yang sudah
booking orang tidak akan muncul, yang sudah check-in orang tidak akan muncul ya. Kalau all, semua kamar akan muncul. Cari. Nah, kemudian pelanggannya siapa? Pak Ijo Gundul. Afiliasinya misalkan dia datang secara langsung atau telepon langsung, bukan karena kenal dari yang lain. Misalkan dia secara langsung, maka klik langsung. Dia memberikan uang muka atau tidak, misalkan dia memberikan uang muka 50.000, entah transfer atau gimana, suka-suka Anda. Misalkan dia memberikan uang muka 50.000, ketikkan di sini. Maka dia kurang 100.000 karena biayanya untuk yang ekonomi, kamar ekonomi 01 biayanya adalah 150.000. Single bed dia sudah uang muka 50.000, berarti kurang 100.000. Klik simpan. Nah, bisa dicetak. Nanti untuk hasil cetakannya bisa Anda Anda desain pakai file template HTML, bisa desain di satu folder dengan softwarenya. Anda cari saja di sana template cetakan HTML. Dia sudah booking, kita lihat. Nah, tanggal 10 yang mana? Tadi kan dia booking tanggal 10, kita lihat. Kamar 01 ekonomi harga 150.000 single bed, tanggal 10 sudah di booking sama Pak Ijo Gundul. Jadi sudah tidak bisa di booking oleh orang yang lainnya karena sudah di booking oleh Pak Ijo Gundul. Nah, di sini datanya. Untuk yang lainnya masih ready. Yang sudah di booking adalah tanggal 10 September 2020 oleh Pak Ijo Gundul. Pelanggan dengan kode P0001. Nah, sudah tidak bisa di booking lagi kalau sudah seperti itu. Kemudian ketika suatu saat pada tanggal 10 dia check in, maka klik input check-in baru, kemudian pilih kode bookingnya ini. Dia akan masuk tanggal berapa, bla bla bla. Nah, itu adalah proses booking jika orang pesan sebelum jatuh tempo, sebelum hari H dia pesan kamar biar dia kebagian kamar. Namun jika seseorang langsung datang tanpa booking terlebih dahulu, dia langsung pesan kamar, maka caranya adalah klik check-in, klik input transaksi baru. Untuk kode bookingnya ini silakan diabaikan saja, langsung pilih pelanggannya siapa. Misalkan ini contohnya tadi Pak Ijo Gundul. Oh, kita contohkan bikin pelanggan lain saja. Misalkan namanya adalah Sutejo Prawiro Singo, misalkan namanya seperti itu. Nomor teleponnya misalkan ini adalah contoh saja, bukan beneran. Kemudian alamatnya misal jalan sama gue, nikah sama dia, Gano. Pekerjaannya misalkan adalah pedagang, dan yang lainnya silakan diisikan sesuai kebutuhan. Kemudian klik simpan, kemudian check-in. Misalkan si pelanggan yang bernama Sutejo Prawiro Singo jalan sama gue. Kemudian ini klik pilih enter atau double klik langsung juga boleh. Kemudian pilih kamarnya. Hari ini kan contoh saja ya, 5 September. Misalkan dia menginap di R001 single bed, maklum dia kan jomblo, maka yang dipilih adalah yang single bed. Pilih enter. Cara bayarnya misalkan tunai, afiliasinya misalkan langsung. Tata caranya dia langsung, bukan booking dulu.
dia membayar dengan uang 150.000 karena total subtotal kan 150.000, diskon kosong, total 150.000 PPN tidak diisi. Kalau mau mengisikan PPN juga bisa di sini. Kalau Anda pengusaha kena pajak, maka di sini juga diisikan PPN, misalkan 10%. Kalau hotel Anda masih kecil belum kena pajak ya, atau daerah Anda tidak menerapkan pajak, maka tidak diisi. Kalau menerapkan pajak ini diisi 10%. Uang mukanya berapa? Kosong. Grand totalnya kan 150.000 kurang 150.000, bayar 150.000, simpan, cetak. Nah, seperti ini. Untuk desainnya ini, misalkan untuk nama hotel Anda dan sebagainya, ini bisa disetting di pengaturan. Jadi untuk template seperti ini bisa Anda ubah templatenya ini di bagian template atau di bagian template di satu folder dengan softwarenya. Maka kalau kita monitor kamar nomor 01 pada tanggal 5 September 2020 sudah di check in oleh pelanggan 002 namanya Sutejo Prawirosingo pada tanggal 5 bulan 9 tahun 2020. Maka kamar 01 ini sudah tidak bisa di check in atau di order atau di booking oleh pelanggan yang lainnya. Untuk proses check out dan sebagainya juga di sini. Ada di sini. Nah, demikian panduan dari software hotel penginapan guest house rumah singgah kos harian dengan kode ST010. Terima kasih bersama Software IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.